Tapi pembelian mobil itu hasil dari YouTube aja atau dari Ya begitulah, dari semua lah ya. Kalau sumber penghasilan alhamdulillah dari mana aja datangnya, ada yang dari A B C gitu. Saya sih pengennya punya banyak lah sumbernya begitu. Jadi yang teman-teman mau aja usaha, ayo gitu. dan di ininya Pak Zo juga, kalau teman-teman yang punya usaha yang mungkin baru memulai itu nggak bayar kok endorse-nya, bener? Oh iya benar. Jadi buat teman-teman yang punya usaha makanan ya, kalau buat aku usaha makanan itu apalagi yang baru-baru buka usaha gitu ya, yang memulai dari nol, hayolah kita bareng-bareng gitu. Jadi insya Allah sebisa aku bantu dari story, kalau itu bisa membantu, ayo aku bantu bareng-bareng gitu. Karena udah ngerasain banget ya. Karena aku juga punya usaha yang sama begitu kan, ketika dibantu sama orang senang banget. Nah aku pengen ngerasa berbagi rasa itu gitu. Orang senang ketika aku endorse, itu maksudnya itu yang aku rasain ketika aku dibantu sama teman-teman aku begitu. Senang aja kalau misalnya ada teman-teman yang punya usaha makanan atau apa mau di endorse. Habis itu juga cara pembeliannya gampang begitu, ayo. Nggak apa-apa, tinggal kontak aja manajernya di sana ya. Nggak juga, langsung aja DM. Soalnya teman-teman banyak juga kan teman-teman aku yang bantu posting ini dong, bantu ayo. Gitu. Itu di stories dan feed juga ya. Feed ya. nggak ya? Kalau tergantung, kalau fotonya bagus ya aku posting di feed, karena kan ada temen yang ayo deh gue fotoin gitu. Kalau difotoin sama dia hasilnya bagus, gue posting di feed. Tergantung materinya jadi bagus apa enggak. Image dan merapikan feed ya. Iya, enggak, feed gua mah enggak rapi banget amat. sih. Isinya TikTok. Intinya good apa. looking lah. Iya, yang penting gue cakep lah sedikit di situ gitu. Zo, dari susah sudah kena hipnotis, dari jual jamu di halte, dari banyak lah yang Pak Zo perjuangkan gitu kan. Apa sih goals yang apa sih hal yang belum tercapai di Pak Zo? Yang pengen banget nih, ada satu hal atau 2, 3? Banyak sih ya, namanya manusia balik lagi nggak ada puasnya, ya Allah gue bilang. Tapi dengan begitu juga gue merasa senang karena masih banyak hal-hal yang harus gue kejar nih, dan Allah kan suka sama orang yang meminta kepadanya begitu, berdoa dan berikhtiar biar bisa tercapai semua impian-impiannya begitu ya. Banyak kayak contohnya pengen banget punya cita-cita umroh bareng sama sekeluarga semua gitu, rame-rame umroh bareng gitu. Itu terus juga pengen beliin orang tua rumah ya yang lebih gede gitu, karena kan keluarganya banyak ya. Rumahnya di Jakarta atau di Lombok nanti rencananya? Dua. Iya, pokoknya pengen di Jakarta, pengen di Lombok begitu ya. Pokoknya doain lah secepatnya begitu ya, lagi ngumpulin duit gitu. Karena subscribe itu adalah rezeki buat Pak Zo. Iya, subscribe. Apapun itulah, support usaha juga begitu ya. Karena ada di video satuan itu, subscribe adalah rezeki bagi kami. Ya. Nggak inget kan? Rezeki. Kalau menurut saya semua itu rezeki. Bukan itu di videonya Pak Zo, video konten YouTube. Ada ya emang ya? Iya ada. Gitu. Oh iya betul. Ada, itu sempat sama editornya di replay gitu, di 2 kali. subscribe karena satu itu adalah rezeki bagi kami. Slogan itu kita pakai. Oh gitu. Jadi setiap di postingan Instagram Yao ini itu support kami dengan cara subscribe channel kami, karena subscribe adalah rezeki bagi kami gitu. Iya. Itu saya pakai Rezeki bagi kami dan juga penghibur buat kalian semuanya. Gitu. Kalian nggak perlu bayar kalau nonton ini, cuma tinggal subscribe, kamu dapat banyak hal dari channel ini. Langsung aja pokoknya subscribe Yao TV. Yao ya kamu ini. Yao ya. Lucu banget bajunya, nggak kayak mantanmu. Yang di Kalimantan. Hah? Mungkin gue udah lupa. Ya, hai Vira. Nyebut nama. Zo, selama di rantauan yang paling dikangenin sama Lombok apa? Makannya Seperti
pelecing kangkung, pelecing kangkung, sambal bebero, abis itu dicolet sama terong, sama tempe goreng. Aduh enak banget. Kemarin itu udah request. Pokoknya nggak mau tahu, pulang harus makan itu gitu. Main ke rumah dan nanti istri saya masakin. Iya, mau ya. Serius? Jadi disiapin kan mungkin orang rumah senang gitu anaknya pulang disiapin inilah itulah. Tapi yang dimakan sambal bubur doang sama itu sama terong sama sambal colet. Sama tempe gitu. Karena memang suka itu. Tapi setahu saya Pak Zo nggak bisa pedas kan? Bisa. Serius? Nggak bisa. Dulu kan merah banget mukanya makan. Oh dulu, sekarang kan udah berbeda. Sedangkan balik. Udah pedas, sekarang udah suka pedas, udah terbiasa dengan omongan-omongan netizen yang pedas, omongan-omongan haters yang pedas gitu. Iya. Masih ingat motor yang dulu Perjuangan? Oh masih ingat. Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Arasi ya dulu ya, gue punya motor. Iya, Suzuki kan? Iya Suzuki Arasi namanya itu. Bukan Smash. Bukan. Yang warna abu kan? Iya. Masih ada di rumah. Serius? Dan masih enak banget dirawat sama bokap. Iya. Wow. Itu motor ini banget ya. Itu perjuangan Pak Zo banget kalau saya menilai. Dan di sini itu nggak tahu ya. Apa aku aja yang ngerasa atau kayak gimana? Karena kalau beda plat orang kayak diskriminasi gitu nggak sih? Oh ya platnya IE. Iya. Platnya plat daerah luar gitu. Daerah Pulau Sumbawa. Kok orang pada gitu tapi gue mah bodo amat. Gue penting gue mah naik motor gitu. Ya udah cuek aja gitu. Emang dari dulu kadang udah bodo amat gitu. Pokoknya buat teman-teman bantu juga cintai produk-produk Indonesia dengan cara beli produk-produk Indonesia, beli masker saya ya. yang punya masalah kulit, yang punya apapun kayak jerawatan apapun itu pengen mukanya glowing langsung aja beli masker Beras by Fazzo. Ini dia Instagramnya. Awas lu nggak tahu Instagramnya ya. Di deskripsi tinggal klik. Iya. Saya jadi jualan di sini ya Pak. Nggak apa-apa, emang kita harus mendukung. Iya. Dukung banget. Gila, parah. Gue cuma di sini semuanya dikorek. Kayaknya di tempat-tempat lain belum ada yang ngorek seperti ini. Makanya subscribe. So, pengen tua di mana? Jakarta atau Lombok? Lombok lah. Gue itu udah lagi nyusun ya. Nanti aku udah kalau misalnya ini punya rezeki lebih, pengen punya rumah di Lombok yang asri begitu ya. Yang asri terus abis itu kalau ke Lombok kan enak ya, mau ke pantai deket, mau ke sawah-sawah juga banyak, air terjun begitu. Gue suka alam gitu sih. Nanti insya Allah tuanya bakalan di Lombok. Dari manapun calon istrinya Lombok. Iya insya Allah doain aja. Tapi calon istri udah ada. Doain aja pokoknya insya Allah. Kok lu ketawa sih? Parah nih. Enggak, karena kebiasaan Zo ya orang-orang yang mungkin nggak tahu nih Pak Zo begitu juga atau enggak, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kebanyakan influencer atau apa itu mereka tuh tidak mau menyebutkan pasangannya. Iya sih. Takut followernya turun. Enggak, bukan kayak begitu. Takut fansnya tuh dia udah punya cewek ini pasangan nih, jadi aku enggak ada harapan atau gimana sih? Enggak, justru malah mereka malah Kak Fazzo cocok sama ini nih. Oh ya? Misalnya gue jalan sama siapa, ya udah cocok sama itu aja gitu. Cocok sama itu aja lah gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya, tapi nggak tahu nanti kedepannya akan kayak gimana. Kalau aku sih kayak ya udah kalau misalnya hubungan asmara begitu ya, percintaan sebaiknya gue keep aja lah sendiri gitu, nggak usah diekspos. Karena nanti itu jadi bahan ini akun-akun ini, iya. Akun-akun itulah. Tapi nggak ada salahnya sih kalau misalnya nebak-nebak doang, nggak apa-apa lah. Emang netizen sudah menebak berapa orang? Adalah misalnya jalan lagi ngonten sama ini, lagi deket sama ini ya, gitu. Cepet banget. Ya udah cocok sama ini gitu. Zo, apa dari gue pikir mau diajak kosan. Zo, dari radio itu udah banyak fans ya. Dan sekarang bisa dibilang 1 juta lebih fansnya Fazzo nih. Amin, alhamdulillah. Ya kita bisa menilai dari angka followers Instagram, subscriber, dan juga Facebook. Masih aktif di Facebook kan, masih nge-share juga si Fazzo di Facebook. Ada nggak sih fans yang fanatik banget? Dan bagaimana caranya Fazzo menanggapi fans itu? Mungkin ada yang datengin ke panggung apa semuanya. Oh iya ada.
yang fanatik banget lah. Sampai di sininya ditaruhin nama Fazul gitu ditaruh. Emang ada. Buat saya mereka itu spesial ya. Karena mereka itu kemanapun kita selalu ada buat saya begitu ya. Mereka keren banget sih. Pokoknya makasih banyak gitu, selalu support. Misalnya kalau lagi kenapa-kenapa di Instagram, yang paling perhatian pertama kali mereka loh. Kayak kemarin kakinya cedera begitu. DM-nya banyak banget yang masuk. Kak Fazul cepet sembuh ya, pakaian ini itu, ngerasa bener-bener oh banyak nih yang care sama saya gitu. Jadi saya harus semangat lagi gitu. Jadi mereka itu spesial gitu, punya satu tempat di sini buat saya. Tapi ada yang fanatik. Ada nggak sih ya? Ya nggak tahu. Ada nggak yang fanatik banget gitu? Ada sih, ada yang DM sampai 70 hari, day 1, day 2, day 3 gitu. Hah? Iya. Oh, wow, gue bilang. Tapi emang gue liatin kan satu-satu. Tapi nggak di-rate. Gue mau baca, gue baca. Kadang kalau DM-nya gue kelihatan, sebisa mungkin gue bales gitu. Gue kasih love, terima kasih apa segala macam. Tapi nggak semua kita balas kan karena kesibukan. Iya, Pak. Jadi kebanyakan nih netizen atau fans lah atau nur lah sebutannya. Kadang-kadang kan kesel kalau nggak dibalas, sudah berapa hari nggak dibalas. Ada yang mungkin minta di repost tapi nggak di repost gitu kan. Tapi harus ngerti gitu loh, karena kesibukan kita nggak kayak kesibukan kalian, kegiatan kita nggak kayak seperti kegiatan kalian. Seharusnya sih lebih ngerti. Mungkin suatu saat pasti bakal dibales, karena tahu sendiri kalau di Instagram kan yang baru turun, jadi seakan dia tenggelam lah atau apa kesibukan masing-masing. Mungkin harus ngertiin po. Tapi sebisa mungkin aku baca DM mereka gitu ya, aku balas-balesin begitu. Kalau misalnya mereka butuh pertanyaan apa, aku balas loh. Kayak mereka, Kak Fazul pakai kamera apa gimana gini kalau aku pas lagi buka begitu ya, dapat itu langsung aku balesin. Ya, mau pas lagi buka aja gitu kan. Karena ya udah kadang kalau lagi me time-nya begitu balesin mereka. Karena saya aja hubungin Fazul itu gampang balesnya itu waktu di Lombok aja karena free kan, nggak ada kegiatan banget. Tapi emang di Jakarta hubungin saya, Bapak enggak kan? Saya kan gimmick ini. Saya ngebelain dia. Enggak. Jadi memang kita udah kalau lagi bisa aja insya Allah saya balas gitu. Tapi dia cepat kok balasnya. Cepat walaupun di Jakarta cepat ya. Waktu itu gue minta promo dong ini. Akhirnya beliau adalah orang yang sangat kalau boleh jujur nih, ini dari penilaian saya. Dia orang yang tidak pernah membusungkan dadanya walaupun sudah sukses seperti ini. Nggak, serius. dari dulu dia itu dulu model apa sih sendal Connect Icon ya. Sama Dwi Andika terus sama banyak lah artis-artis yang kesini, dan Pasal juga belajar dari beliau kan. Iya, di sini hebat sih, banyak banget pengalaman, dan dia nggak pernah busungin dada seperti yang lain-lain. Alhamdulillah, amin. Itu dari kacamata saya loh ya. Gitu. Jadi di sini tim YouTube juga kan Pasal juga baru kenal kan. Iya. Jadi mereka udah nyambung. Kelihatan ke orang-orang itu hubungan sosialnya itu lebih bisa. Alhamdulillah. Makanya banyak fans kan. Seperti itu kan. Iya ya. Ada timbal balik kalau cuek nggak mungkin ada fans. Tapi kadang gue tuh nggak ngerasa tidak pernah menganggap mereka fans gitu kan. Iya. Dan gue kadang nggak tahu kalau gue itu ditahu orang gitu. Oh, gitu. Contohnya kayak ke mall gitu ya, habis itu kayak orang ngeliatin gitu ya. Gue malah ngeliat, emang ada yang salah ya sama gue gitu ya. Kok orang-orang ngeliatin gitu. Pas orang minta foto juga, oh iya, pikirnya udah biasa aja gitu. Tapi teman-teman bilang, wah ternyata lu banyak yang kenal gini-gini ya. Masa sih gitu. Karena dianggap kayak biasa aja gitu. Yeah. Udah memang saya ini sekarang bukan buat diri saya sendiri, cuma ketika saya di luar ya udah buat teman-teman yang lain begitu ya. Karena mereka udah tahu saya, ketika mereka bertemu, ya udah saya akan sambut dengan baik insyaallah gitu. Iya. Sama juga ada salah satu artis waktu itu saya sempat ngobrol, itu sebut aja namanya Brisya Jodi. Nah, jadi cara Brisya Jodi untuk menanggapi fans itu beda gitu. Kadang-kadang
dia jujur gitu, saya itu ngefollow kok fans aku gitu, cara aku ngefollow fans aku nge-like foto-foto fans aku, karena mereka itu adalah nafas buat karir seorang public figure. Iya. Seperti itu. Jadi fans itu adalah kehidupan. Jadi ya udah. Jadi para orang anaknya supel banget. Supel banget. Jody supel banget orangnya. Ya. Hai Jody. Salam sama mama ya. Oh iya bener, kalau kayak menghadapi maksudnya cara berkomunikasi dengan mereka begitu ya. Kadang kan kita cuma melalui sosial media gitu. Sebisa mungkin makanya sebelum tidur itu gue ada ritual untuk nge-like foto yang di-tag ke Fazo gitu. Di-like-in semua yang di-tag-tagin gitu. Sebisa mungkin itu. Sebisa mungkin karena terbatas juga kan. Terbatas karena kehidupan kita bukan di sosial media juga kan. Karena mereka juga kayak apa ya? Udah meluangkan waktu, kuota, habis itu sampai sempetin ngedit foto kita gitu, keren banget, makanya langsung di-like-in gitu. Seneng banget, mereka banyak banget pada nge-tag foto lucu-lucu, kadang ada aja nemu di mana gitu, di-tagin kayak seneng gitu, ternyata mereka perhatian. Yang megang akun Instagram Fazo sendiri. Iya. YouTube Fazo sendiri yang megang akunnya. YouTube, Instagram, by Fazo itu kadang aku yang balesin gitu. Terus juga yang jual beli follower? Enggak lah. Kira punya dia juga. Ntar akunnya lu ya. Tapi Fazo pakai manajemen gak sih? Enggak. Kenapa? Manajemen enggak. Kan kalau pakai manajemen lebih gampang. Fazo tinggal duduk-duduk aja. Belum sih ya, kalau untuk manajemen paling manajer sih kalau sekarang ya. Lebih ke manajer karena lebih ke personal gitu. Kalau manajemen kayaknya belum dulu deh, karena udah ada yang ngurusin gitu. Kenapa nggak mau dengan manajemen? Apa ribet kah? Atau tidak sesuai? Atau pernah mengalami nggak di manajemen? Nggak. Dulu sempet kalau di YouTube ada sempet manajemen yang ngajakin gitu, cuman kayaknya kurang cocok sama aku gitu, dari segi pembagiannya itu kurang cocok, jadi kayaknya ya udah mending sendiri aja gitu. Toh juga waktu itu belum gede-gede banget kan sendiri, karena saya tuh percaya banget ya, entah itu usaha atau apapun yang kita pegang sendiri, yang kita manage sendiri, insya Allah hasilnya akan lebih bagus, karena kita kan mengerjakannya dari hati. Segala sesuatu yang kita kerjakan dari hati, maka hasilnya pun akan sepenuh hati diberikan oleh Allah gitu. Amin. Jadi buat teman-teman jangan males, ayo semangat untuk melakukan aktivitasnya. Asik. So bener ya gue ngomongnya ya. Ada tuh yang komen di bawah. Oke. Ini nggak live. Faizal ada yang komen. Enggak ya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang pengen mengembangkan skillnya, mengembangkan kreativitasnya, ada pesan-pesan mungkin bisa diambil dari awal perjuangan Fazo di Lombok, dari Ciloka sampai akhirnya dikenal oleh banyak orang saat ini. Apa sih pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesan aku pokoknya keep going, apapun itu, segala sesuatu itu pasti akan ada cobaannya. Nggak akan mungkin semua usaha itu berjalan dengan lancar, dengan mulus. Pasti ada cobaannya. Nah, kita itu harus kuat menjalani cobaannya itu, karena ketika kita menyelesaikan satu cobaan, berarti kita sudah naik satu tangga. Seperti itu seterusnya begitu. Dan buat aku itu sih selalu jaga buat diri aku sendiri. Aku itu selalu berusaha untuk jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain. Apalagi kita usaha ya, harus jujur, karena kalau kita nggak jujur sama orang, sama aja kita ngebohongin diri kita sendiri begitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, tetap berkarya dengan hati, karena yang seperti aku bilang tadi, ketika kita melakukannya dengan hati, maka kita akan mendapatkannya dengan sepenuh hati juga. Kayak gitu. Agree. And then you never know if you never try. Okay. You have to try everything. Oke. Stay positif, banyak ya. Ya positif, semua pikiran itu susah banget diatur. Makanya selalu berusaha untuk positif. Apapun itu pikiran positif itu akan membuat kita jadi lebih
tenang, lebih Meskipun bersih. pakai alat tes. Hah? Beda itu mah positif ya, udah telat 2 minggu. Iya. Tapi saya setuju dengan kata-kata Bazo, jujur. Jujur Dan ya. yang buat saya seperti sekarang ini juga kejujuran. Karena satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lainnya untuk menutupi kebohongan tersebut. Setuju. Karena saya dengar-dengar seminar teman-teman itu ya, apalagi kayak misalnya teman-teman yang misalnya kerja di orang atau di punya bos begitu ya. Karyawan lah gitu ya. Karena bos itu akan mempertahankan orang yang jujur dibandingkan orang yang pintar tapi nggak jujur. Betul. Lebih baik mempertahankan yang jujur dong. Jujur dong. Karena kejujuran itu dari sini, dari hati. Karena percuma juga pintar Zo. Iya. Tapi kalau tidak punya toto kromo. Oh iya. Ada. Itu cara bersikap. Betul. Menghormati yang kecil dan yang tua. Itu penting banget loh, menghormati yang kecil sama yang tua. Gitu. Betul. Jadi itu sangat-sangat keren banget. Semoga video ini banyak memberikan faedah yang baik buat teman-teman ya. Amin. Pokoknya kalau ada yang buruk-buruk jangan ikutin baik-baiknya aja. Itu selalu aku tekankan di video aku di ending. Oh, iya. Ikutin yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya dibuang aja. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan. Salah 1-2 wajar gitu. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Kok gue di sini ngomongnya bagus ya? Tapi seru banget sih ngobrol sama Andros, nggak kerasa loh. Iya. Udah sejam aja, mau sejam ya. Tapi selalu memori dan baterai yang menentukan. Oh iya. Oke, guys, sebenarnya kita masih mau ngomong panjang lebar. Ini cuman baterainya udah habis sama memorinya udah penuh ya. Makanya subscribe YouTube channel ini biar bisa buat beli baterai sama memori. Gak apa-apa. Jadi teman-teman please, apalagi teman-teman Lombok, pokoknya nanti boleh nggak request teman-teman Lombok yang berprestasi diundang ke sini? Pasti, itu tujuannya. Mantap, kemarin kita menghadirkan seorang selebgram, tapi kita tidak tahu ternyata dia atlet sebenarnya. Oh iya? Iya, atlet balet loh. Wow. Balet tuh mahal. Kedua, ada yang nggak berprestasi sih, cuman kita penasaran aja. Yang mas kawinnya sendal jepit. Gue mau dong konten sama dia deh. Boleh, serius. Iya. Oke, nanti aku hubungin ya. Ketiga, kemarin itu ada pelukis pasir, tau Ciku kan? Ciku Gea. Kan itu berprestasi juga lah untuk melukis dengan pasir. Iya, itu keren sih. Terakhir itu Kang Ari Julian. Beliau adalah presiden Indi Indonesia. Iya. Itu keren banget. Mas Ari Julian luar biasa, mantap. Subscribe. Iya, tombol yang merah. Ya Allah, Fajar baru nonton, orang udah mau kelar. Astagfirullahalazim. Iya, yang tombol yang merah. Ya udah, pencet subscribe dulu, nanti nanti kamu tahan, habis itu mundurin nonton kita dari awal ya. Ada giveaway-nya masker beras by Fazo. Giveaway itu tagih. Tapi rule-nya apa ya? Rule-nya apa? Pokoknya komen aja lah. Komen sampai berurutan, tulisnya BYVAZO, komen satu-satu ya. Kalau berurutan capture ya Andros nanti. Oke, siap. Nanti yang menang saya kirimin langsung dari pusat. Kayak kalau yang bisa komen di konten ini itu bakal dapat giveaway dari Fazo. Ya, komentarnya itu adalah BYVAZO. Kalau udah tepat by Fazo dengan satu akun, kita itu berapa masker mau dikasihnya? Pokoknya 1 orang 4 kali ya. 1 orang 4 masker. Maksud aku berapa akun? 2 apa 3? Terserah deh nanti deh yang punya konten deh. Gue mau ngikut ya. 3 aja supaya ganjil. Ya, 3 aja biar ganjil. Oke, ditunggu ya. Ya jangan lupa subscribe. Ayo closing. Dari tadi kita mau closing tapi nggak habis-habis. Tapi mudah-mudahan besok tim Ricis sama Fazo juga liburan ke Lombok. Insya Allah. Dan saya akan korek si Ricis. Boleh? Insya Allah, tenang aja. Tenang. Insya Allah, pokoknya selama kita masih punya waktu, kesempatan, insya Allah kita akan selalu bertemu dan silaturahmi. Oke. Ricis, saya tunggu di meja ini. Iya. Sudah banyak pertanyaan untuk Anda. Oke, kalau gitu Fazo, thank you udah hadir di sini. Kalau balik ke Jakarta hati-hati karena Jakarta juga masih red zone. Kita doakan aja teman-teman di Jakarta. Tapi sekarang alhamdulillah loh. Maksudnya
jadi panjang lagi ya. Enggak, gue kasih tahu perjalanan nih buat teman-teman yang mau pulang, mau misalnya mau ke kampung halaman bener-bener urgent gitu ya. Kemarin kan gue kesini itu bener-bener kayak dites banget gitu. Kita harus punya tes rapid minimal begitu, terus dicek suhu badan segala macam. Swab gitu. juga. Enggak swab enggak. Swab enggak? Oh, rapid aja. Rapid aja. Jadi aman lah, insya Allah aman. Yang penting kita pikiran kita juga harus positif, tetap positif begitu. Jangan tesnya doang yang positif. Iya. semoga pandemi ini cepat berlalu lah. Amin. Indonesia aman lagi. Amin. Oke. Amin. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Ya. Komen ya. Dislike juga nggak apa-apa. Karena duit juga. Oh iya. Jadi pokoknya yang penting pencet tombolnya lah. Gitu. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe.